Baik, kami dari kelompok 14 akan menampilkan beberapa revisi dari hasil demo kemarin. Untuk revisi pertama dari program penghitung kecepatan benda ada pada di bagian variabel mana yang akan menyimpan dari waktu ketika benda melewati sensor pertama dan sensor kedua. Nah, di sini sudah kami berikan kejelasan terlebih lagi mengenai variabel tersebut dan juga metodenya seperti apa. Untuk ketika benda itu melewati sensor pertama, maka variabel yang akan menyimpan waktu itu adalah variabel start. Yang mana kami akan jelaskan terlebih lagi bahwasannya di sini terdapat pengkondisian ketika jarak itu sudah lebih dari 0 dan jarak itu kurang dari 15 cm, artinya ketika benda itu sudah terdeteksi lebih dari 0 cm dan juga kurang dari 15 cm, maka benda itu benar adanya sudah lewat. Maka bisa kita bilang bahwa pengkondisian itu memenuhi titik awal sama dengan 1. Selanjutnya kita ke bagian pencatatan waktunya. Di sini kan tadi sudah saya katakan bahwasannya ketika benda lewat itu maka titik awalnya sama dengan 1. Jadi if titik awal sama dengan 1, maka program akan berusaha untuk menyimpan waktunya. Nah, disinilah peran start atau variabel yang kami buat, yaitu variabel start, untuk menyimpan dengan menggunakan fungsi yang namanya milis. Jadi fungsi milis ini merupakan suatu fungsi dalam Arduino yang berfungsi untuk menyimpan waktu dalam satuan milisecond. Dan selanjutnya, maka LCD akan memprint program siap menuju ke finish. Untuk di titik akhir, tidak jauh berbeda dengan titik pertama, titik awal. Nah, ketika di sini kami deklarasikan variabelnya yang untuk titik akhir adalah jarak 2. Ketika benda itu sudah terdeteksi, jarak 2-nya lebih dari 0 dan jarak 2-nya kurang dari 15 cm, artinya ketika benda itu sudah terdeteksi ada lewat, maka kondisinya adalah titik akhir sama dengan 1. Nah, kita lempar ke sini untuk perhitungan waktunya atau penyimpanan waktunya. Ketika titik akhir sama dengan 1, artinya ketika sudah ada benda yang lewat, maka kita gunakan yang namanya variabel finish untuk menyimpan waktu tersebut sama dengan menggunakan metode atau fungsi milis ini. Nah, variabel finish dan juga start ini nantinya dan juga start yang ada di awal nih akan kami lempar ke dalam perhitungan formulanya. Sebelum masuk ke sini, izinkan saya untuk menjelaskan deklarasi get waktu tempuh ini. Jadi, kami membuat satu formula yaitu get waktu tempuh dengan tipe data float. Nah, di sini terdapat beberapa variabel yang akan mendukung. Nah, di sini kita membuat adanya waktu tempuh benda dari sensor pertama dan sensor kedua dengan nama variabel waktu berlalu. Dengan seperti rumusnya yaitu finish dikurangi start. Dengan formula ini nanti akan dihasilkan get waktu tempuh yang akan kami lempar ke dalam perhitungan intinya, yaitu di bagian sini. Nah, di sini kami menggunakan perhitungan yang pertama. T ini adalah waktu. Nah, T ini akan mengambil dari hasil perhitungan get waktu tempuh ini, lalu kami lempar ke bagian bawah. Nah, kita tahu bahwasannya di dalam fisika itu kecepatan itu merupakan satuannya meter per second. Jadi tentu saja waktu itu adalah harus kita ubah menjadi second atau detik. Jadi detik ini sama dengan T yang sudah tadi kami ambil nilainya dari waktu tempuh, maka kita bagi dengan 1000 untuk mendapatkan hasil yaitu second. Selanjutnya, untuk masalah jarak, itu karena kita deklarasikan jarak lintasan itu 30 cm, maka kita membuat variabel baru yaitu meter, dan kita bagi dengan 100, supaya satuannya menjadi meter. Lalu, di sini di bagian bawah akan saya jelaskan mengenai tampilan yang akan tampil. Di bagian bawah ini kita sedikit ada perbedaan di bagian serial monitornya, yaitu yang nantinya akan kami sambungkan ke internet, terkhusus ke aplikasi WA, dan juga di LCD-nya.
Untuk yang pertama, ini untuk kontrolnya. Ketika kami akan memprint waktu, itu depannya adalah T sama dengan, dan kami akan melempar adanya hasil dari variabel detik tadi. Maka akan dilempar dengan satuan akhirnya itu yaitu second atau S. Untuk kecepatan hampir sama, itu kami akan menampilkan V sama dengan concat atau mengambil nilai dari pembagian antara jarak dibagi waktu ini, yaitu meter dibagi detiknya, sesuai dengan perhitungannya, lalu dengan satuan meter per second. Selanjutnya baru bisa kita lempar ke serial monitor maupun ke LCD-nya. Untuk serial monitornya kami menampilkan yang pertama jarak dan satuan meter, dan kami akan mengambil nilai dari meter itu sendiri, dan juga waktunya. Waktunya kami akan mengambil dari nilai detiknya dengan satuannya detik. Untuk kecepatannya kami akan langsung memprint kecepatannya dengan hasil dari print kecepatannya ini yang di atas. Ini akan tampil nanti di aplikasi WA. Selanjutnya untuk yang tampil di dalam prototipe kami yaitu dalam LCD-nya adalah kami akan memprint waktu dan juga kecepatannya saja. Dengan kami menambahkan delay selama kurang lebih dengan delay 10.000 milisecond atau setara dengan 10 detik. Setelah delay itu setelah kecepatan itu berhasil ditampilkan, maka LCD akan menghapus semuanya. Setelah itu, apabila ada benda terus yang melewati objek atau prototipe kami, maka program akan terus melakukan looping sampai dengan proses ini berlangsung. Untuk revisi pertama mengenai variabel mana yang akan menyimpan waktu, sekian saja untuk hasil dari demo prototipe akan dijelaskan di akhir video. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan revisi kedua mengenai delay yang ada dalam buzzer. Nah, awalnya kami memberikan delay selama 0,2 detik atau sekitar 200 milisecond yang tentunya akan mempengaruhi ketidakakuratan dari perhitungan kecepatan itu sendiri. Nah, kami menerima saran dari Bapak dosen, yaitu menghapus delay ini dengan cara mengubah algoritmanya, yaitu ketika objek melewati sensor pertama, itu maka buzzer akan berbunyi terus sampai dengan objek itu selesai melewati sensor kedua. Jadi, kode program yang kami ubah adalah di bagian sini. Ketika benda itu sudah terdeteksi melewati sensor pertama atau dalam istilahnya titik awalnya itu sama dengan 1, maka buzzer itu akan terus berbunyi atau dalam kode program ini adalah high. Kami sudah menghapus delay selama 0,2 second dan juga tidak akan menerapkan ini lagi. Ketika dia lewat, maka dia akan berbunyi selama 0,2 second, maka dia akan mati. Kami sudah menghapusnya. Selanjutnya, untuk ketika benda sudah melewati sensor kedua, maka kami akan matikan buzzernya dengan cara membuat codingan seperti di bawah ini. Ketika benda sudah terdeteksi melewati titik kedua atau dalam kondisi ini adalah titik akhir sama dengan 1, maka digital write atau buzzer itu akan low atau dalam istilah nyatanya adalah buzzer akan mati. Jadi bisa kami ambil kesimpulan bahwasannya ketika benda melewati sensor pertama itu akan berbunyi terus sampai dengan benda melewati sensor kedua. Jadi ini bisa mengakibatkan keakuratan dari kecepatan itu sendiri. Untuk hasil dari revisi kedua ini akan ditampilkan pada akhir video. Selanjutnya, saya akan menampilkan revisi yang ketiga, yakni menyambungkan perangkat ke internet. Di sini, saya menggunakan WhatsApp dengan tools yang bernama Twilio. Sebelum itu, kita harus menginstal library dari Twilio yang terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan pip install Twilio. Nah, di sini sudah terinstall, kayak sebelumnya saya sudah menginstalnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya akan menghubungkan file Python dengan port sesuai dengan Arduino. Kita bisa mengeceknya di sini di bagian Arduino IDE-nya, di bagian tools, di port. Nah, di sini sudah sesuai yakni portnya port COM3.
Nah, di file Python juga sudah sesuai, yakni port COM3. Selanjutnya, agar program dapat berjalan, kita harus menginstal library yang bernama pyserial. Di sini bisa mengetikkan pip install pyserial. Nah, di sini saya sudah menginstalnya juga, jadi sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, yakni menghubungkan Twilio dengan file Python-nya, di mana di sini nanti kita akan mendapatkan sebuah account SID dan juga token-nya. Di sini kita bisa lihat di konsol dari Twilio-nya, di mana sebelum itu kita harus membuat akun terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan akun yang bernama Monica, di mana akun ini akan mendapatkan sebuah akun info yang berisi akun SID dan juga token, di mana nanti akun info ini kita harus sesuaikan dengan yang ada pada file Python agar programnya dapat sinkron dan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu ada sebuah perulangan, di mana perulangan ini nantinya akan menampilkan data dan juga mengirim pesan. Nah, pesannya ini akan dikirim oleh Twilio. Nah, ini merupakan nomor WhatsApp dari Twilio ke nomor WhatsApp saya. Nah, nanti dia akan menampilkan sebuah message, di mana message ini akan terus tampil di WhatsApp saya jika ada objek yang melewati prototype. Jadi, setiap ada objek yang melewati prototype, akan muncul sebuah pesan, itu berupa kecepatan yang dikirimkan ke nomor WhatsApp saya. Baik, sekian revisi yang ketiga. Kami lanjutkan dengan demo prototype. Selanjutnya, kami akan mendemokan prototipe dari proyek perhitungan kecepatan benda berbasis sensor ultrasonik, di mana proyek kami sudah terhubung dengan aplikasi WhatsApp. Pada awalnya akan tampil tugas IoT kelompok 14. Lalu setelah jeda 3 detik akan tampil memulai program, lalu program siap menuju ke start. Setelah objek melewati sensor pertama, LCD akan tampil program menuju ke finish, dan hasil pengukuran kecepatan akan tampil pada layar LCD setelah melewati sensor kedua. Selama objek melewati sensor 1 sampai sensor 2, buzzer akan terus berbunyi, menandakan adanya objek yang melewati prototype. Sekarang kami akan mendemokannya. Pada LCD akan muncul perhitungan waktu yang ditempuh yaitu 0,26 second dan hasil kecepatannya yaitu 1,17 meter per second. Pada aplikasi WhatsApp juga akan muncul hasil perhitungan kecepatannya. Program ini akan terus melakukan looping saat objek melewati sensor.